Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan ansietas menyeluruh. Nah, apa sih sebenarnya gangguan ansietas menyeluruh itu? Gangguan ansietas menyeluruh berupa perasaan khawatir, terutama cemas yang sangat berat dan menyeluruh, serta menetap atau intinya itu bertahan lama dan disertai dengan gejala somatik, baik berupa motorik dan otonomik, yang menyebabkan gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan terganggu, dan terjadi selama 6 bulan. Nah, dalam gangguan ansietas menyeluruh ini, memang para penderita merasa sangat terganggu karena dalam kecemasan tersebut, seorang pasien terkadang tidak realistis, sehingga beberapa keadaan sangat merugikan sang pasien. Nah, kecemasan yang dirasakan sulit untuk dikendalikan dan berhubungan dengan gejala-gejala somatik seperti yang dibilang tadi, misalnya seperti ketegangan otot, kesulitan tidur, dan kegelisahan yang memang terjadi hampir sepanjang hari, berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Berdasarkan epidemiologi, prevalensi gangguan cemas menyeluruh dalam 1 tahun diperkirakan 3-8% dari populasi dunia. Studi lain, National Comorbidity Study, melaporkan 1 dari 4 orang memenuhi setidaknya salah satu kriteria gangguan cemas, yang mana studi ini juga melaporkan prevalensi gangguan cemas cukup tinggi, yakni 17,7%. Berdasarkan jenis kelamin, memang gangguan ansietas menyeluruh ini lebih banyak dialami oleh perempuan berupa 2:1. Selanjutnya, gangguan ansietas menyeluruh ini disebabkan oleh 2 faktor, terutama faktor biologi, yang mana memang berdasarkan teori, konsentrasi reseptor benzodiazepin tertinggi itu memang terdapat pada lobus occipitalis, yang mana eh, area otak lain juga mungkin dicurigai, tetapi memang reseptor benzodiazepin paling tinggi itu ada di occipitalis. Nah, apa yang terjadi? Di bagian lobus occipitalis tersebut dijumpainya gangguan regulasi dan sistem serotonergik, sehingga memang pada orang memiliki gangguan kecemasan, bagian lobus occipitalisnya itu terjadi eh, keturunan konsentrasi dari serotonin. Berdasarkan teori selanjutnya, ada positron emission tomography yang melaporkan bahwa laju metabolik pada basal ganglia dan white matter di otak pada pasien gangguan cemas menyeluruh lebih rendah dibanding pada orang normal. Selanjutnya, berdasarkan faktor psikososial, yang mana berdasarkan pada cognitive behavior, pasien dengan gangguan cemas menyeluruh merespon suatu ancaman secara kurang tepat dan benar, sehingga ketidaktepatan tersebut juga terjadinya distorsi pemrosesan informasi, dan dengan cara memandang semua hal itu menjadi negatif, karena dia memang terjadi kesalahan setiap dia cemas dengan berpikir negatif.
Berdasarkan eh, apa selanjutnya, cara kriteria diagnosis itu menurut PVDGJ 3, yang mana penderita harus menunjukkan gejala primer ansietas yang berlangsung hampir setiap hari selama beberapa minggu, bahkan selama beberapa bulan yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus. Sifatnya free floating atau mengambang. Nah, dari PPDGJ juga, yang mana gejala-gejala tersebut dirangkum, itu ada 3 gejala klinis. Yang pertama itu ada kewaspadaan yang berlebihan, ketegangan motorik, dan hiperaktivitas otonom. Nah, dalam kewaspadaan berlebihan tersebut, itu gejala-gejalanya misalnya seperti perasaan jadi peka, mudah atau mudah ngilu, ada mudah kaget atau terkejut, ada sulit konsentrasi, sulit tidur, maupun mudah tersinggung. Untuk ketegangan motorik, itu bisa berupa kedutan otot atau rasa gemetar, ada otot tegang atau kaku, dan juga tidak bisa diam serta bisa terjadi mudah lelah. Sedangkan hiperaktivitas otonomik, contohnya berupa napas pendek atau terasa berat, jantung berdebar-debar, telapak tangan merasa basah, mulut kering, kepala pusing atau melayang, mual ataupun gejala dispepsia, ada juga muka terasa panas, kadang badan merasa menggigil, serta buang air kecil lebih sering dan juga sulit menelan. Nah, untuk tata laksananya, sebenarnya untuk ansietas menyeluruh ini masih bisa dilakukan non-farmakologi dan afarmakologi. Untuk non-farmakologi itu berupa psikoterapi, bisa berupa kognitif perilaku, yang mana sang pasien kita anjurkan, kita edukasi untuk merubah perilaku atau tingkah lakunya, mungkin dari segi spiritual, yang mana memang terbukti dari beberapa referensi, jika spiritual seseorang baik, maka dia akan bisa merasa tenang, juga bagian lingkungan juga. Lainnya bisa kita lakukan suportif, tindakan suportif, baik itu dari keluarganya, dari lingkungan, maupun dari kita selaku dokter, dan juga ada orientasi insight. Dari segi farmakologinya, kita bisa menggunakan golongan serotonin selektif, reuptake inhibitor, ataupun SSRI singkatannya. Itu bisa kita gunakan fluoxetine. Fluoxetine itu 20 miligram. Kita gunakan 1 kali sehari, dan juga bisa juga golongan apa obat sertralin itu 50 miligram, bisa kita minum 1 kali sehari juga, ataupun ada obat lain juga, amitriptilin itu 25 miligram 3 kali sehari. Ada juga golongan obat-obat benzodiazepin, misalnya ada prazolam, yang mana tidak bisa digunakan untuk terapi jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.